Bagaimana pandangan Alkitab tentang karma? Saudara, karma merupakan konsep teologis agama Hindu dan Buddha. Menurut konsep tersebut, apa yang dilakukan oleh seseorang pada masa hidupnya saat ini akan mempengaruhi hidupnya yang akan datang. Karma berkaitan erat dengan yang namanya reinkarnasi. Mereka mempercayai bahwa setelah seseorang meninggal pada hidup yang sekarang, dia akan lahir kembali dalam tubuh fisik dan kelahirannya atau hidupnya yang akan datang ditentukan perbuatannya pada masa sekarang. Sebagai contoh, apabila seseorang hidup tidak baik, mementingkan diri sendiri atau melakukan kejahatan, di dalam kehidupan berikutnya ketika ia mengalami reinkarnasi, maka dia akan hidup dalam tubuh fisik dalam kesusahan. Sebaliknya, orang yang hidup baik, melakukan kebajikan, tidak mementingkan diri sendiri atau hidup suci, ketika dia lahir kembali dalam tubuh yang baru, maka dia akan mendapatkan hidup yang baik. Jadi apa yang dilakukan oleh seseorang pada masa sekarang ini akan menentukan hidupnya yang akan datang ketika ia mengalami reinkarnasi. Karma dan reinkarnasi adalah dua konsep yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Alkitab jelas sekali menolak konsep reinkarnasi. Mengapa? Karena Ibrani pasal 9 ayat 27 berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Dari Ibrani 9 ayat 27 ini kita memahami dua prinsip kebenaran yang diajarkan. Yang pertama, bahwa seseorang hanya mati satu kali. Tidak ada siklus hidup yang terus-menerus seperti yang terdapat dalam konsep reinkarnasi. Setelah seseorang mati, maka tidak ada lagi kehidupan selanjutnya. Yang kedua yang diajarkan oleh ayat ini adalah setelah seseorang mati, maka dia akan langsung dihakimi. Tidak ada kesempatan untuk hidup lebih baik di dalam kehidupan selanjutnya. Mengenai menabur dan menuai, di dalam Ayub pasal 4 ayat 8 firman Tuhan berkata, apabila seseorang menabur atau membajak kejahatan, maka dia akan menuai kesusahan dalam hidupnya. Di dalam Mazmur pasal 126 ayat 5 firman Tuhan berkata, orang yang mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Dari dua ayat tersebut, firman Tuhan mengajarkan bahwa apa yang kita lakukan atau apa yang kita tabur pada masa hidup kita sekarang ini akan mempengaruhi pahala yang akan kita terima dalam kehidupan sekarang juga. Jadi bukan dalam kehidupan yang akan datang ketika kita mengalami reinkarnasi. Karena memang Alkitab tidak mengajarkan konsep reinkarnasi seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kedua yang diajarkan oleh Alkitab tentang menabur dan menuai, apa yang kita tabur pada saat ini akan kita tuai dalam kehidupan selanjutnya. Bukan dalam kehidupan yang berinkarnasi, tetapi dalam kehidupan di neraka atau surga. Di dalam Galatia, Paulus berkata, seseorang yang menabur dalam daging akan menuai dalam daging, artinya mendapat kebinasaan. Seseorang yang menabur dalam daging berbicara tentang orang yang tidak memiliki iman yang sejati kepada Yesus Kristus. Sebab firman Tuhan berkata, orang yang percaya menjadi milik Yesus Kristus dimeteraikan oleh Roh Kudus dan hidupnya menjadi hidup yang dibaharui, tidak lagi hidup dalam dosa. Kerinduannya semata-mata adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Efesus pasal 2 ayat 8-9 mengatakan bahwa kita diselamatkan karena anugerah, bukan karena perbuatan kita. Jadi kekristenan jelas mengajarkan bahwa keselamatan itu diperoleh oleh anugerah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jelas Alkitab tidak mengajarkan konsep karma dan reinkarnasi. Mari, selagi kita hidup, ini adalah satu-satunya kesempatan bagi kita untuk mendapatkan kehidupan kekal atau kebinasaan kekal. Barang siapa yang menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Barang siapa yang menolak Dia, mengingkari Dia dan tidak mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bagiannya kelak adalah kebinasaan kekal di dalam neraka. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan pencerahan bagi kita dan membuat kita hidup lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.